Puji Tuhan. Shalom teman-teman BIC. Shalom. Dimanapun teman-teman BIC berada, kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita sama-sama mau siapkan semua yang ada dalam hidup kita. Kita sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas keadaan kami yang luar biasa baik atas karena Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami ingin bernyanyi dan bersuka untuk Engkau Tuhan. Kami ingin mengangkat suara kami, pujian kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan bersuka dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari setiap teman-teman dimanapun kalian berada, kita sama-sama menaikkan pujian ini sekali lagi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Mari saya undang untuk setiap teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kita sama-sama mau sembah, kita sama-sama bersyukur untuk Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas setiap kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Mari sama-sama nyatakan sekali lagi pujian ini. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat kami cinta, sangat. Kau sangat kami cinta, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat kami cinta, Kau sangat kami cinta. Oh, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bekerjalah Tuhan atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan, jemaat BIC-Mu Tuhan. Baik kami ada di rumah maupun dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang Kau rindukan dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Setiap jemaat BIC yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke, shalom sekali lagi teman-teman. Shalom, shalom. Senang sekali kalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Kita mau nyatakan Tuhan, Kau besar dalam kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyatakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar,
Kesetiaanmu besar di dalam. Sekali lagi nyatakan mari sama-sama diimani. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau Tuhan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Puji Tuhan, ya kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita sama-sama bilang, Tuhan kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menolong kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Yes, Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama teman-teman, kita sama-sama menaikkan pujian ini kembali. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya
Engkau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hatimu kita sama-sama naikkan pujian sekali lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, kami andalkan Tuhan. Terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku yang luar biasa baik. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, menjadi kekuatan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar firman-Mu itu dapat tertanam dan bertumbuh dan berbuah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beracaralah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita nyatakan amin. Shalom semua teman-teman dari Bless Impact Community, apa kabar? Nggak berasa ya, kita telah lumayan lama ya nggak pernah ketemuan gitu. Dan hari ini pun akhirnya kita ketemu secara online. Saya berharap rekan-rekan semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap sedang mengerjakan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan teman-teman semuanya. Saya memberi judul pada hari ini adalah Being Mature, menjadi orang yang dewasa dalam setiap proses dalam kehidupan kita. Bahwa dalam perjalanan ini ada satu hal yang saya temukan yang kadang-kadang kita nggak harapkan terjadi, tapi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya menyebutnya namanya adalah failure atau kegagalan. Seseorang itu bisa berhasil atau gagal dalam membangun sebuah kehidupan tentu akan sangat ditentukan dari bagaimana orang tersebut membuat sebuah planning atau perencanaan dalam hidup. Amin semuanya. Tetapi saya hampir tidak pernah menemukan ketika seseorang membuat sebuah perencanaan, dia taruh kata kegagalan di situ. Saya hampir gak pernah ketemu orang-orang yang berpikir begini bahwa ini ya, hari ini saya buat bisnis, lalu nanti kira-kira 3 bulan lagi nih, nah keuangan saya mulai berantakan nih. Nah lalu nanti 6 bulan lagi, nah bangkrut deh usaha saya. Orang hampir tidak pernah menaruh kata kegagalan dalam setiap planning atau perencanaan-perencanaan yang dia buat dalam apa yang dia sedang kerjakan. Tetapi kadang gak direncanakan aja itu suka datang dalam kehidupan kita. Nah mari sama-sama kita belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya untuk bisa memiliki sikap dan respon yang benar ketika Tuhan mengizinkan yang namanya kegagalan, krisis, atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan baca dari sebuah ayat dari kitab Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-16. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana.
Ini saya tahu adalah salah satu ayat yang sering dipakai untuk bisa memotivasi orang yang sedang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Kita sering berkata, jangan khawatir sebab 7 kali orang benar jatuh, dia pasti bisa bangkit kembali. Saya setuju, tapi kalau kita melihat dari angle yang lain, artinya kan sebenarnya firman ini lagi berkata, orang benar bisa jatuh. Orang benar bisa mengalami masalah. Orang benar bisa mengalami krisis dalam hidupnya. Alkitab tidak berkata sebab 7 kali orang berdosa jatuh. Enggak. Alkitab enggak berkata sebab 7 kali orang yang tidak mengenal Tuhan jatuh. Enggak. Alkitab berkata sebab 7 kali orang benar jatuh. Artinya adalah setiap kita enggak kebal sama yang namanya kegagalan, sama yang namanya krisis, sama yang namanya masalah. Nah karena itu diperlukan sebuah respon yang benar untuk kita bisa menyikapinya. Nah sebelum kita melanjutkannya ada 2 hal yang kita perlu temukan kalau kita berbicara tentang yang namanya kegagalan. Karena menurut saya kegagalan itu mempunyai 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah failure is an event, not a person. Kegagalan adalah sebuah peristiwa bukan jati diri. Bahwa apapun yang sedang terjadi, yang kita sedang alami, percayalah Bapak Ibu dan Saudara semua, itu adalah sebuah peristiwa. Kegagalan bukan siapa diri Anda, kegagalan bukan identitas Anda. You can fail, but you are not a failure. Kita boleh mengalami kegagalan, tapi kegagalan bukan jati diri kita. Kegagalan bukan siapa diri kita, kegagalan adalah sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan saja sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang-orang yang menyerah sama hidupnya, orang-orang yang memutuskan kecewa sama Tuhan, orang-orang yang memutuskan mengakhiri hidupnya sekalipun, karena waktu dia mengalami kegagalan, dia langsung melabel dirinya bahwa saya orang gagal, saya orang yang gak berguna, saya orang yang gak bisa apa-apa, sehingga akibatnya dia memutuskan untuk tidak lagi mempercayai karena dia merasa bahwa dirinya lah kegagalan. Nah hari ini kita perlu sepakat bersama-sama nih bahwa kegagalan bukan siapa diri Anda. Kegagalan adalah sebuah peristiwa yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas hidup Anda. Tapi itu tidak menentukan siapa identitas Anda. Amin. Karena itu saudara, kalau kita mengerti prinsip ini aja, waktu saya mengerti prinsip ini aja, meskipun masalah saya belum selesai, tapi itu kayak setengah beban saya udah terangkat. Bahwa ternyata waktu saya mengalami kegagalan, itu bukan siapa saya, tapi itu adalah peristiwa. Nah, pengertian yang kedua adalah kita mesti memahami failure is not the end, but it's the new beginning. Kegagalan itu bukan akhir segala-galanya. Kegagalan mungkin akan menjadi sebuah awal perjalanan yang baru. Tapi enggak sedikit orang-orang yang ketika dia mengalami kegagalan, dia langsung berkata bahwa ya sudah habislah hidup saya. Saya udah gak mungkin lagi bisa punya harapan. Saya gak mungkin lagi bisa keluar dari situasi ini. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kegagalan itu mungkin bukan akhir dari hidup Anda. Bisa saja itu menjadi sebuah perjalanan yang baru yang Tuhan sedang tetapkan dalam kehidupan kita. Salah satu moto hidup saya selalu berkata dimanapun juga, jangan pernah taruh titik waktu Tuhan masih taruh koma dalam kehidupan kita. Titik artinya selesai, game over, call it the end gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin Tuhan masih taruh koma. Koma artinya begini, masih ada cerita lanjutannya. Koma artinya begini, Tuhan belum selesai sama hidup kita. Dia masih beracara dan berperkara dalam setiap kehidupan kita. So ini yang kita perlu pahami bersama-sama bahwa failure is not the end, but maybe it's the new beginning. Failure is not a person, maybe it's only an event. Kegagalan bukan sebuah jati diri, tapi sebuah situasi. Dan itu bukan akhir dari segala-galanya. Amin saudara semua. Nah makanya mari sekarang kita lihat bersama. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan untuk kita bisa memiliki sebuah sikap yang baik dan benar untuk dapat menghadapi kegagalan. Ada 3 prinsip yang dengan cepat saya akan coba sharing bersama-sama dengan saudara sekalian. Prinsip yang pertama adalah face your failure honestly. Artinya adalah hadapi setiap apa yang sedang kau hadapi dengan bertanggung jawab. Ini yang saya percaya saudara semuanya, bahwa setiap kita itu memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang sedang terjadi, atau atas apa yang sedang kita hadapi, atau atas apa yang sedang kita lalui dalam setiap kehidupan kita.
Kitab Roma pasal 14 ayat 12 berkata seperti ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kegagalan adalah bagian yang Tuhan izinkan kita alamin. Untuk kita bisa belajar atas apapun yang terjadi, latihlah diri Anda untuk ambil tanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, pada akhirnya setiap orang akan mengambil tanggung jawab bukan atas orang lain, tetapi atas dirinya sendiri. Nah, makanya ada istilah dibilang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berapa banyak orang-orang yang menjalankan ini dan memahami dan tidak memahaminya. Waktu orang gagal ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi sama hidupnya, ini yang dia akan lakukan. Dia akan salahkan orang lain. Dia akan salahkan keadaan. Dia akan salahkan situasi. Bahkan mungkin dia akan salahkan Tuhan sekalipun atas apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Ada orang yang berkata, kalau saya seperti ini karena orang tua saya dulu gak pernah mau memperhatikan saya. Saya seperti ini karena suami saya, karena istri saya gak jahat sama saya. Kalau saya seperti ini gara-gara saya tinggal di kota ini. Ada banyak orang-orang yang mudah nyalahkan orang lain, mudah nyalahkan situasi, mudah nyalahkan keadaan. Bahkan akhirnya sampai menyalahkan Tuhan hanya karena dia tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk dapat belajar ambil tanggung jawab penuh atas apa yang kita dialami dalam kehidupannya. Saya belajar waktu saya mengalami kegagalan, apapun yang terjadi saya perlu latih diri saya untuk saya akan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kan dia yang selingkuh Pak, bukan saya. Latih diri ambil tanggung jawab penuh. Tapi kan dia yang curi, bukan saya. Latih diri untuk apapun yang bersentuhan sama hidup kita, ambillah tanggung jawab yang penuh. Satu kali ada seorang ibu datang konseling sama saya. Dia sedang bercerita tentang kondisi suaminya yang hampir 17 tahun gak bebas dari narkoba. Udah habis Pak, uang sudah habis, tabungan sudah habis, bisnis berantakan, rumah hancur-hancuran, dan dia bingung bagaimana bisa menghadapi situasi ini. Datang sama saya, berkonsultasi dan minta nasihat. Dan memang ya sejujurnya ini memang area yang yang terus sampai hari ini saya sedang kerjakan. Dan biasanya kalau ada situasi seperti ini memang saya akan terbiasa untuk memberikan input atau masukan. Biasa saya akan bilang, oke, ibu buat A, ibu buat B, ibu buat C dan segala macam. Tapi entah kenapa saat itu saya seperti digerakkan untuk memberikan jawaban yang berbeda. Jadi setelah ibu tersebut menanyakan kepada saya berkata seperti ini. Oke Bu, ya sudah. Kalau gitu sekarang ibu harus banyak berdoa untuk suami ibu. Nah waktu dia dengar jawaban itu dia kayak kurang suka. Hah Pak, cuma berdoa. Enggak ada jawaban yang lebih keren yang lain sepertinya gitu loh. Dia kayak lagi bilang, saya jauh-jauh ketemu Bapak minta nasihat. Terus Bapak juga bilang cuma berdoa aja gitu. Kesannya kayak doa itu cuma. Nah itu dia. Nah makanya saya kayak bilang, lalu ibu mau saya suruh apa? Ambil ayam hitam, ayam putih, mandi kembang 7 rupa dan segala macam gitu. Nah kadang memang waktu orang mendengar kata itu, orang seperti kayak merasa ini kurang akademis. Tapi entah kenapa hari itu memang saya digerakkan untuk berbagi, hanya bicara tentang itu gitu. Setelah dari situ kita nggak ketemu lagi. Kita ketemu lagi kira-kira beberapa bulan kemudian. Di dalam sebuah acara, itu ibu datang dan dia lihat saya dari jauh. Dia langsung lari ke saya. Pak, saya mau ngomong Pak. Saking udah lama gak ketemu, saya lagi berpikir ini yang mana ya. Oh tiba-tiba saya teringat, ini ibu yang konseling tentang suaminya. Setelah dia datang, apa yang terjadi saudara? Dia datang langsung marah-marah ke saya. Saya mau komplain sama Bapak. Waduh, saya bilang kenapa? Bapak bohong sama saya. Kenapa Bu? Saya tanya. Bapak bilang perubahan akan terjadi dalam hidup kami. Mana Pak? Saya sudah berdoa, tetap gak ada yang berubah. Suami saya masih pakai narkoba, tabungan masih habis, rumah berantakan. Katanya akan ada perubahan Pak. Tapi saya sudah berdoa loh Pak, gak ada perubahannya. Terus saya menjawabnya, ada Ibu, ada perubahan terjadi. Dia tanya, yang mana Pak? Saya udah coba semuanya setiap hari. Sekarang saya gak pernah bolong berdoa Pak untuk suami saya Pak. Tapi gak ada yang berubah tuh. Suami saya yang makin hancur, kita masih berantakan, gak ada yang terjadi. Saya menjawabnya, ada Bu, perubahan terjadi Bu di situ Bu.
Yang mana Pak? Tunjukkan sama saya. Apa perubahannya? Dan saya menjawabnya, ada perubahan yang terjadi Bu, yaitu ini. Ibu jadi suka berdoa setiap hari sekarang. Tiba-tiba dia terdiam. Baru saya mulai cerita, Bu, mungkinkah sebenarnya situasi ini bukan cuma sekedar Tuhan mau merubah hidup suami ibu, tapi mungkinkah lewat situasi ini sebenarnya Tuhan pun sedang memproses untuk bisa membuat ibu menjadi pribadi yang berubah. Kadang kita paling suka lempar tanggung jawab dan gak mau terima itu. Tapi hari ini kita belajar, waktu kegagalan terjadi, ambillah tanggung jawab penuh apapun itu yang sedang kita hadapi. Karena itu ini berbicara tentang responsibility. Belajar mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi. Nah, lalu prinsip yang kedua saya sebut namanya ini. Make God a part of your failures. Jadikan Tuhan punya bagian penting ketika engkau sedang menghadapi kegagalan dalam hidup. Nah, ini prinsip yang kedua, bahwa waktu kita ambil tanggung jawab penuh, prinsip yang pertama, kita bertanggung jawab atas apa yang sedang terjadi, atas apa yang sedang kita alami, dan kita bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan dan mengerjakannya. Waktu kita mengerjakan itu, kita akan menemukan bahwa kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, tenaga kita terbatas, bahkan air mata kita terbatas. Karena itu kita yang terbatas ini, kita perlu Tuhan yang gak terbatas. Supaya Tuhan yang gak terbatas bekerja dalam hidup kita yang terbatas, sehingga kita bisa mengerjakannya. Itu kata firman Tuhan, seperti itu. Orang suka sama prinsip yang kedua, Tuhan campur tangan, Tuhan ada dalam masalah kita. Tapi orang lupa sama prinsip yang pertama, ambil tanggung jawab penuh terlebih dahulu. Nah, prinsip yang kedua baru bahwa di tengah-tengah apa yang sedang kita kerjakan, kita akan menyadari bahwa kita yang terbatas, kita perlu ruang, kita perlu memberikan ruang untuk Tuhan yang gak terbatas bekerja dalam hidup kita yang terbatas, sehingga bersama-sama dengan Tuhan kita dapat mengerjakan semuanya. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 berkata begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, makanya dikatakan dari awal sama lagi ya, dikatakan bahwa kemalangan orang benar. Artinya orang benar bisa mengalami kemalangan. Bahkan menurut firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak. Tetapi, nah ini dia, Tuhanlah yang melepaskan dia dari semua itu. Artinya, waktu kita pun mengalami kemalangan dan kegagalan, berlatih diri untuk terbiasa kita memberi ruang untuk Tuhan bekerja. Saya sebut namanya trust. Bisakah kita dalam setiap masalah dan kegagalan yang kita hadapi memberi ruang untuk bisa mempercayai Tuhan untuk bekerja dalam apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Anda teringat, saya tiba-tiba teringat dengan sebuah cerita di Alkitab ya. Satu kali Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberang danau dengan perahu. Lalu ingat firman Tuhan berkata, di perjalanan Yesus tertidur. Saya yakin Anda tahu cerita itu. Nah, memang gak dijelaskan alasan kenapa Yesus tertidur. Tapi secara logika aja saya mencoba memikirkannya, dan ini yang saya temukan. Saya menemukan ada dua alasan orang tertidur. Alasan pertama orang tertidur adalah karena capek. Kecapaian, letih, makanya orang tertidur, perlu istirahat. Dan memang hari itu kalau Anda ikuti ceritanya, memang Yesus baru selesai mengajar seharian kepada orang-orang banyak. Tentu sebagai manusia, dia 100% Tuhan dan 100% manusia, tentu dia mengalami kecapean, makanya mungkin dia istirahat. Nah, alasan yang kedua tapi selain itu adalah waktu capek, alasan yang kedua orang tidur karena merasa nyaman. Oke. Kenapa nyaman? Nah, ini yang saya temukan. Waktu Yesus mungkin sedang berjalan dan mau naik perahu ke seberang, dia akan naik perahu bersama dengan sebagian murid-muridnya yang sebenarnya pekerjaannya sebelum mengenal Yesus adalah nelayan. Petrus, Yakobus, Andreas, mereka adalah orang-orang yang sebelum ikut Yesus, mata pencaharian mereka adalah nelayan. Besar di pesisir pantai, hidupnya dalam keluarga nelayan. Tentu mereka adalah orang-orang yang sangat ahli dalam mengendarai kapal.
Mungkin ini Petrus kali ya, kan Petrus yang paling berani ya. Mungkin Petrus bilang begini sama Yesus, "Guru, urusan sembuhin orang itu guru jagonya. Tapi urusan naik kapal itu kita jagonya. Tidur aja istirahat." Singkat cerita, Yesus tertidur. Lalu Alkitab berkata, di tengah-tengah perjalanan datanglah badai yang menyerang perahu mereka. Yang saya yakin dan saya percaya, tentulah itu bukan badai pertama mereka. Tadi saya bilang di awal, Petrus lahir besar di keluarga nelayan. Artinya semasa hidupnya dia telah melewati mungkin ratusan bahkan mungkin ribuan badai yang pernah dia lewatin. Tentunya itu bukan badai pertama Petrus. Artinya Petrus punya pengalaman, Petrus punya skill, Petrus punya pengetahuan tentang bagaimana caranya menghadapi badai sebagai seorang nelayan. Tetapi hari itu ini yang terjadi. Bahkan pengalaman Petrus, bahkan skill Petrus, bahkan pengetahuan Petrus gak bisa buat dia lolos dari situasi itu. Sehingga Petrus gak punya cara lain selain membangunkan Yesus. Dan Yesus intervensi di situ. Kita boleh bilang sama Tuhan, "Tuhan saya yang sarjana keuangan Tuhan. Tuhan saya yang ahli di bidang ini." Kita boleh bilang gitu, tapi pada satu titik saya belajar bahwa akan ada masa di mana bahkan kemampuan kita, pengalaman kita, skill yang kita punya akan terbatas sehingga kita gak punya cara lain selain memberi ruang untuk Tuhan bergerak dan bekerja dalam kehidupan kita. So prinsip yang kedua, make God a part of your failures. Jadikan Tuhan menjadi bagian dalam kegagalan yang sedang kita hadapi. Nah, sekarang baru kita masuk di prinsip yang terakhir. Saya ulang pelan-pelan. Prinsip yang pertama adalah face your failure honestly. Hadapi setiap apapun yang terjadi dengan bertanggung jawab sama apa yang sedang kita lewatin. Prinsip yang kedua adalah ambil bagian untuk bisa memberi ruang kepada Tuhan bergerak dan bekerja lewat apa yang sedang kita alami dan sedang kita hadapi dalam semuanya ini. Nah, ini prinsip yang paling penting, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah ini saya sebut namanya, learn and grow from your failure. Ya, bahwa atas apa yang sedang terjadi ini penting. Temukanlah pembelajaran dan bertumbuhlah dari setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ada orang yang berkata bahwa pengalaman adalah guru yang berharga. Sejujurnya saya setengah setuju. Karena menurut saya pengalaman bukan sepenuhnya adalah guru yang berharga. Tapi buat saya adalah belajar dari pengalaman. Itulah guru yang berharga. Orang boleh ngalamin pengalaman yang banyak. Tapi selama mereka tidak pernah belajar, menemukan pemahaman, menemukan pemaknaan, menemukan pembelajaran dari setiap pengalaman, saya takutkan kita tidak bisa belajar apa-apa. Dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai kelima, Paulus berkata seperti ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah, sebenarnya kan yang Paulus lagi mau jelaskan. Yang pertama dibilang begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Coba bayangkan. Orang biasa menderita dalam kesengsaraan. Orang biasa bersungut-sungut dalam kesengsaraan. Orang biasa kecewa, marah, sakit hati, pahit ketika mengalami kesengsaraan. Tapi Paulus katakan waktu saya mengalami kesengsaraan, saya bermegah di dalamnya. Wow, itulah statement dari Paulus. Kenapa dia bisa bilang bahwa dia siap untuk bisa bermegah dalam kesengsaraan? Karena tadi kita baru baca, sebenarnya ayatnya lagi bilang begini kan sebenarnya, bahwa semua kesengsaraan yang dihadapi, ujungnya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu janji Tuhan. Tapi ternyata dari firman Tuhan, dari kesengsaraan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan, nggak terjadi begitu aja saudara. Dikatakan bahwa kesengsaraan itu dulu akan melewati sebuah proses yang namanya ketekunan. Ketekunan itu artinya begini, Anda gagal, Anda coba lagi. Anda gagal,
Anda bangkit, Anda coba lagi, Anda gagal, Anda bangkit, Anda coba lagi, Anda gagal, Anda bangkit, Anda coba lagi, Anda gagal, Anda bangkit, Anda coba lagi, Anda gagal, Anda bangkit, Anda coba lagi, Anda gagal, Anda bangkit, Anda coba lagi, sampai berhasil. Itu namanya ketekunan. Ketekunan itu bukan begini, Anda gagal, Anda coba, Anda gagal lagi, Anda menyerah. Enggak. Ketekunan adalah setelah berkali-kali Anda mencoba, sampai Anda berhasil. Nah, itu proses yang dihadapin. Sampai akhirnya dibilang ketekunan itu menjadikan orang tahan uji. Tahan uji juga sama gitu ya. Emas itu perlu dipanaskan berkali-kali untuk orang bisa lihat ketahanan ujian emas tersebut. Nah, lewat proses inilah akhirnya menimbulkan yang namanya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. So, prinsip yang paling penting adalah dari prinsip yang ketiga ini adalah kita menemukan gak sih pemaknaan, pembelajaran atas apa yang terjadi dalam setiap kehidupan. Bisakah kita menemukan makna penting dari apa yang kita lewatin hari-hari ini? Temukanlah itu. Anda tahu cerita saya tutup di sini. Anda tahu cerita saya 9 tahun pakai narkoba, hancur, kehilangan semuanya. Habis pendidikan saya, keluarga saya berantakan, pekerjaan saya berantakan gitu ya. Sampai dikejar polisi dan kehilangan semuanya. Sampai tahun 1999. Perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus selamatkan hidup saya. Nah, ini yang saya mau cerita. Setelah itu, dia memberikan kepada saya sebuah masa depan baru kan, kesempatan untuk saya bangun. Nah, waktu saya mau memulai kehidupan yang baru, ada tantangan yang saya hadapin. Bahwa pertama, ini kira-kira bisakah saya menjadi orang yang berhasil setelah saya dulu adalah pecandu narkoba? Kalau saya kerja di tempat orang, di sebuah perusahaan, adakah perusahaan yang mau terima saya yang waktu mungkin di CV-nya dilihat mantan pecandu narkoba? Adakah toko bahkan mungkin yang mau terima karyawan ketika di interview dan diketahui bahwa saya adalah dulu mantan pecandu narkoba? Nah, saya merasa kayaknya nggak bisa maju ke depan. Setiap saya mau maju ke depan, seperti kayak ada rantai masa lalu, padahal saya udah nggak pakai narkoba, saya sudah sembuh, tapi apa yang telah terjadi itu membuat saya gagal untuk bisa melihat ke depan. Kira-kira orang tua mana yang mau memberikan anak gadisnya untuk menikah, ketika mungkin diketahui bahwa calon menantunya adalah mantan pecandu narkoba, dengan punya masa lalu yang hancur dan buruk banget. Jadi setiap saya mau maju ke depan, selalu ada rantai masa lalu yang ikat saya. Setiap saya mau berjalan ke depan, selalu saya melihat dan merasa bahwa nggak mungkin orang seperti saya bisa punya masa depan. Bertahun-tahun saya bergumul di area ini. Sampai satu hari, ini yang saya putuskan. Saya harus putuskan, saya sebut namanya ini, berdamai dengan masa lalu saya. Saya datang kepada masa lalu dan saya berkata sepertinya saya kayak datang. Karena gini, saya nggak bisa rubah. Ya, tidak ada yang bisa merubah masa lalu. Satu-satunya saya sering bilang, satu-satunya yang bisa merubah masa lalunya namanya Doraemon, saudara. Karena Doraemon punya pintu ajaib, tapi kita nggak punya pintu ajaib. Atas apa yang telah terjadi kita nggak mungkin bisa rubah itu. So hari itu daripada saya terus terikat dengan rasa saya gagal dan pernah mengalami semuanya. Hari itu saya memutuskan akhirnya seperti kayak kembali ke masa lalu dan berdamai dengan masa lalu. Saya seperti datang dan berkata terima kasih masa lalu. Harganya mahal yang saya harus bayar, hancur-hancuran habis-habisan. Tapi hari ini saya memutuskan bahwa saya tidak menyesali itu terjadi dalam hidup saya. Saya berterima kasih atas semua itu semua telah terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya mulai berdoa supaya atas apa yang terjadi itu saya bisa menemukan sebuah pemahaman dan pembelajaran hidup yang baru. Tahukah waktu saya memutuskan berdamai dengan masa lalu, ini yang saya temukan ternyata. Saya nggak bisa rubah situasinya, tapi yang saya bisa rubah adalah arti dan pemaknaan dari situasi itu. Ini yang saya temukan bahwa kalau saya harus diizinkan mengalami semua peristiwa ini, hancur-hancuran habis. Mungkinkah agar satu hari nanti, kalau ada orang yang melewati hal yang pernah saya lewatin, kalau dulu saya sendirian, setidaknya kali ini saya bisa pastikan dia tidak sendirian, karena saya ada di sana. Dan saya bisa datang dan duduk dan berbagi hidup sama dia. Dan berkata bahwa dulu pun saya pernah ada di situ. Tapi sekarang saya ada di sini. Kalau saya yang dulu ada di situ dan saya bisa ke sini.
kamu yang hari ini ada di situ sekalipun juga pasti bisa ada di sini bersama-sama dengan saya. Dan sejujurnya sampai hari ini saudara, nggak terhitung berapa ratus, bahkan mungkin saya nggak pernah hitung soalnya. Berapa banyak orang yang Tuhan izinkan mampir di hidup saya. Hanya untuk saya bisa duduk dan berbagi dan bercerita. Sehingga dia bisa jadi orang-orang yang sangat luar biasa. Jangan pernah remehkan masa lalu Anda. Apa yang dulu pahit buat Anda, itu bisa menjadi obat buat orang lain hari ini. Apa yang dulu Anda rasa adalah sebuah masalah yang berat, hari ini mungkin itu semua bisa menjadi sebuah kekuatan untuk tolong orang lain, untuk angkat hidup orang lain. Intinya adalah kita belajar nggak dari masa lalu itu. Kita temukan nggak pembelajaran. Mungkin ada orang-orang yang datang kepada Anda cerita tentang bisnis yang gagal, mau bercerai, hidup yang berantakan. Tapi karena mungkin Tuhan pernah mengizinkan Anda mengalami sebuah masalah itu sehingga Anda bisa berbagi dan bercerita. Saya dulu pernah di situ, tapi sekarang saya ada di sini. So, atas apa yang terjadi? Tergantung perspektif kita. Kita nggak bisa rubah kegagalan saudara, tapi kita bisa rubah makna dari kegagalan. Kita bisa rubah pengertian dan pemahaman yang baru. Dan itu akan jadi kekuatan buat kita untuk bisa menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Satu hari ada seorang, pagi-pagi saya masih ingat, ada orang datang ke tempat kami membawa kakaknya yang dalam kondisi samurai nempel di sini saudara. Hancur, muka hancur, luka, bacok dan semuanya. Adiknya yang perempuan bawa. Pagi-pagi datang saya kaget dan saya bilang ini bukan UGD, kami bukan rumah sakit. Dan dia cerita tolong kakak saya kak. Dia adalah seorang pecandu narkoba, bandar narkoba, debt collector dan pembunuh bayaran. Dan dia pakai sabu-sabu, udah ketahuan sama abangnya lagi kalau dia pakai sabu-sabu, disamurai sama abangnya. Berantem besar, adiknya yang paling kecil perempuan lerai dan bawa ke sini. Ya sudah, duduk sama dia, kita hidup bareng bersama-sama, tinggal sama-sama. Sampai akhirnya dia lulus, dia masuk sekolah Alkitab dan sekarang dia mengembalakan sebuah gereja yang sangat diberkati Tuhan di daerah Depok. Dan tetap terus setia mengembalai sampai hari ini. Saudara, itu satu dari begitu banyak cerita yang saya bisa cerita. Waktu saya memutuskan untuk gak menyerah sama hidup saya, berdamai dengan masa lalu saya, menemukan pembelajaran yang baru atas apa yang pernah terjadi. Sekali lagi, jangan pernah remehkan situasi-situasi buruk yang mungkin Tuhan pernah izinkan terjadi dalam hidup Anda. Sehingga Anda bisa tolong banyak orang dari apa yang pernah terjadi. So 3 hal, face your failure honestly. Hadapi kegagalan dengan tanggung jawab. Kedua, ya, beri ruang untuk Tuhan bisa bergerak dan bekerja dalam setiap masalah itu. Yang ketiga, temukanlah pembelajaran hidup. Dan tolonglah orang lain waktu kita melewatinya. Saya berharap pesan ini yang sederhana ini bisa menolong saudara semua untuk tetap berjalan dan siap menghadapi apapun dalam setiap kehidupan Anda. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan berkati semua teman-teman di Bless Impact Community. Aku berdoa siapapun mereka, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan nyata. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, semua jadi seperti yang Tuhan mau. Berkati apa yang mereka kerjakan, semuanya berhasil. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. God bless you. Amin. Berikut ada beberapa informasi dari BIC teman-teman. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC sambil melihat perkembangan yang ada. Teman-teman jangan lupa untuk follow nih, ada Instagram, YouTube, dan Facebook kita. Untuk kegiatan pertemuan BIC secara fisik, baik komsel dan ibadah masih diliburkan. Tapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online, diperbolehkan. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat melalui Bank BCA nih atas nama Desion, bisa dilihat. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari Senin malam pukul 10 sampai dengan Selasa pukul 3 sore. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan doa dan membutuhkan bantuan, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor berikut ini. Nah, untuk COVID new normalnya bagi teman-teman yang teman-teman harus menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun teman-teman berada. Sekian pengumuman dari komunitas BIC. Nantikan info-info selanjutnya di sosial media Bless Impact Community. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita.
kita telah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memimpin dari awal sampai akhir kebaktian BAC. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu, atas semua penyertaan-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati dia di mana dia berada. Bapak terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati kesehatannya. Bapak terima kasih juga atas pimpinan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, di mana Engkau juga yang selalu memimpin pimpinan BAC, Bapak Beni Hira dan Ibu Yeni. Bapak Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati setiap usahanya, mata pencariannya, Engkau juga memberkati pelayanannya. Dalam keluarganya juga Engkau berkati, kesehatannya juga Engkau selalu berkati. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua berkat-berkat-Mu. Bapak terima kasih juga Bapak atas rekan-rekan BAC yang selalu mengikuti kebaktian. Engkau juga memberkati dalam kesehatan mereka. Engkau juga memberkati dalam setiap mata pencariannya. Bapak di mana mereka berada, kiranya perlindungan yang selalu Engkau berikan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapak. Keluarga mereka Engkau juga memberkati. Penyertaan-Mu selalu Engkau lindungi kepada mereka. Rekan-rekan BAC, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat badani dan berkat rohani selalu dicurahkan buat kita semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.